Di tengah lautan polemik terkini yang membuat gempar dunia hiburan, publik juga dihebohkan dengan kemunculan sosok selebritis pendatang baru berbakat, yakni Rian Sreal. Ya, kemunculan Rian Sreal nyatanya berhasil menyita perhatian lewat karya debut penanda kehadirannya di dunia musik, berupa lagu yang bertajuk Posesif Bukan Toksik. Lewat lagu yang sedap dipandang, serta gaya khas tersendiri, Rian Sreal pun berhasil menghadirkan nuansa baru di panggung hiburan tanah air. Akan tetapi, sorotan publik terkait kemunculannya tidak melulu positif. Ya, di balik sambutan hangat masyarakat, ternyata Rian Sreal mendapat perlakuan kurang enak dari salah satu selebritis yang diduga merupakan Barbie Kumalasari. Lantas, seperti apa bentuk perlakuan kurang enak yang didapatkan Rian? Serta bagaimanakah pula tanggapannya terhadap hal itu? Sebenarnya aku nggak pernah nyindir ya untuk Mbak Kumkum itu ya. Dia sendiri yang selalu nyindir-nyindir di instastory-nya gitu. Dari awal aku muncul karyaku dia selalu nyindir-nyindir, entah kenapa. Mungkin dia kan udah punya nama dia sendiri gitu. Kenapa harus nyindir-nyindir sama seorang Rian Sreal gitu? Apakah emang pamornya dia udah turun atau enggak? Kita kan nggak tahu gitu loh. Apalagi dia nyindir-nyindir masalah hidung, katanya hidung runcing, hidung mancung gitu lah. Hidungnya dia aja seperti tutup botol kecap bango kan gitu loh. Jadi sebelum dia menghujat, sebelum dia menjelek-jelekan hidung orang, dia harusnya ngaca dulu terlebih dahulu kan. Hidungnya dia kan hidungnya seperti tutup botol kecap bango menurut aku ya gitu loh. Pokoknya pas aku masuk ke dunia industri dia udah menyerang-nyerang dan aku nggak pernah ngerespon sama sekali gitu loh. Karena kenapa aku pelajari, kenapa nih dia nyerang-nyerang aku, apakah aku ada salah? Tapi kan aku sama sekali, aku kenal sama beliau, cuman aku nggak pernah nyindir-nyindir, apalagi ngomongin dia nggak pernah sama sekali gitu loh. Cuman kalau udah keterlaluan ya apa salahnya, aku juga bisa menilai tentang diri dia, apalagi tentang hidung dia kan. Dia kan selalu ngejelek-jelekin hidung aku seperti ini, seperti itu gitu loh. Dia tidak sadar sendiri kalau misalkan hidung dia tuh seperti tutup botol kecap gitu loh. Makanya aku juga bingung kenapa dia harus nyentil-nyentil aku. Iya gitu loh. Lawannya adik-adik sama tante-tante. Gimana dong itu? Karena aku masih adik-adik di sini. Aku tuh sebenarnya orangnya nggak mau ngerespon ya, tapi selalu dia tuh nyentil-nyentil kayak ngetek sosial media aku gitu, dan aku udah geram gitu loh. Selalu kalau misalkan sedikit-sedikit ngetek gitu loh. Jadi nggak pernah diam gitu. Sementara aku tuh nggak pernah sama sekali untuk ngebalas, ngerespon gitu. Baru kali ini karena menurut aku kayak udah capek ya dari kemarin. Dia tuh selalu bully fisik lah, bully perform gitu loh. Padahal dia juga cuma nyanyi kan cuma terima kasih gitu-gitu doang. Terima kasih udah sorry bye bye gitu aja kan. Tentunya, reaksi atas paras tampan Rian Sreal tidak hanya selalu terbungkus komentar negatif. Pasalnya, di lain sisi Rian Sreal seringkali memancing decak kagum lantaran wajah rupawannya yang mencolok. Tidak tanggung-tanggung, bentuk wajahnya bahkan disandingkan dengan Kim Taehyung alias V, seorang musisi asal Korea Selatan yang tergabung dalam grup vokal BTS. Hal itu bahkan sempat membuatnya terlibat pengalaman unik ketika berkunjung ke Korea Selatan, negara asal V. Lantas, bagaimana Rian Sreal menyikapi opini publik yang menyebut wajahnya mirip dengan anggota grup vokal kenamaan itu? Sebenarnya mungkin dibilang mirip dikit ya, cuman aku selalu berkaca apa iya sih aku lihat ya, cuman Taeyong lebih keren lah pastinya. Ya sebenarnya itu yang dilihat oleh masyarakat sih ya, termasuk kakak sendiri yang lihat visualnya langsung. Kalau aku sih sebenarnya dibilang mirip ya gimana ya pasti seneng lah, siapa yang nggak mau dibilang mirip sama K-pop kan, member of BTS kan. Jadi ya disyukurin aja lah gitu loh. Tapi kan nggak tahu tanggapan masyarakat gimana.
Wih, banyak banget. Sampai kemarin aku pergi ke Korea ya. Pergi ke Korea itu banyak banget. Aku juga bingung kan. Dikira mirip Taeyong, V katanya VP. Aku bilang, tapi aku sebenarnya aku nggak ngerasa mirip sih. Cuman orang sendiri kan yang melihat itu semua kan. Jadi ya udahlah. Aku juga mau bilang enggak, gimana. Jadi aku cuman hanya bisa diam. Terima kasih begitu aja. Bahkan kemarin itu ada dari nggak tahu negara mana, dia tuh kayak sempet mau minta foto, bener-bener kayak mirip banget gitu bilangnya gitu. Cuman ya aku mau menolak gimana, jadi udah aku ladenin aja. Sekarang nggak ada paksaan dan nggak ada konsep untuk dimirip-miripin gitu loh. Jadi ya mengalir aja udah. Sebenarnya kalau dipaksa-paksa, segala yang dipaksa itu nggak baik ya. Cuman aku ya gimana ya, kalau dibilang mirip kayak Taeyong, itu orang yang lihat sendiri ya. Aku sama sekali nggak ada konsep yang kiblatnya ke dia atau sama sekali gitu loh. Ya bersyukur aja sih dimirip-miripin sama Taeyong, member of BTS kan. Semoga rezekinya aja bisa ngalir ya. Sebenarnya nggak termasuk kiblat banget, karena aku tuh orangnya suka mix and mix gitu loh. Mix and mix kayak beberapa, iya tergantung look gitu loh. Karena apa yang kita paksakan tuh kadang nggak bagus gitu loh. Dan aku pengen punya aku ya Rian Rayel gitu, VBTS ya VBTS, nggak bisa yang kayak bener-bener plek ketiplek gitu loh, sama gitu loh. Aku nggak mau sih. Dalam kesempatan yang sama, Rian Rayel sempat pula berbagi cerita tentang pengalamannya menjalani operasi kecantikan demi mendapatkan bentuk hidung yang ia harapkan. Yang mana, prosedur itu dilaksanakan di Korea Selatan dengan mengucurkan dana fantastis yang ditaksir mencapai angka miliaran rupiah. Bagi Rian Rayel, tidak sedikit pun rasa menyesal terasa. Karena besarnya biaya itu didasari atas keputusannya sendiri yang mencari perawatan terbaik dan paling terpercaya. Operasi itu semenjak umur 21. Oh, kalau untuk operasi pasti udah pada tahu ya, aku operasi apa aja. Dan aku operasi cuman hidung doang sih sebenarnya. Hanya hidung doang, nggak pernah operasi selain hidung untuk saat ini ya, tapi nggak tahu ke depannya gitu. Iya. Ya nanti kita lihat aja, nanti kita undang cumi-cumi lagi ya. Kurang lebih untuk saat ini total kurang lebih 1M lebih lah. Iya. 1M. Total ya, keseluruhan aku tiga kali tindakan, bukan pertama. Pertama kali di Indonesia, kedua kali di Indonesia, dan ketiga kali di Korea. Ya karena pertama SOP-nya, terus aku riset terlebih dahulu apakah hospitalingnya itu bagus atau bagaimana, terus pasien-pasien sebelumnya hasilnya seperti apa. Tentunya riset itu yang paling penting sih untuk melakukan operasi, karena kita nggak mau ceroboh dalam menangani. Kan banyak kan sekarang mal-mal praktek kan. Aku nggak mau kalau misalkan untuk diriku sendiri kayak asal-asalan aja gitu loh. Kalau dibilang worth it, ya worth it, karena itu suatu kepuasan. Karena siapa sih yang tadinya hidungnya nggak ada, hidungnya pesek, terus sekarang mempunyai batang hidung yang bagus, yang terletak gitu loh. Jadi kayak itu suatu kepuasan sendiri sih buat aku. Dan tujuan aku ngerubah ini kan untuk menutupi kekurangan yang nggak ada di sebelumnya kan.